PT Sinar Nusantara Abadi bergerak di bidang manufaktur dan distribusi, berkomitmen menghadirkan produk yang siap menjawab kebutuhan pasar. Melalui proses yang terstandar dan pengawasan mutu yang konsisten, kami memastikan setiap produk diproses dengan teliti, dari awal hingga siap dikirim. Didukung sistem distribusi yang terencana, kami mengutamakan ketepatan, keandalan, dan jangkauan layanan agar produk sampai sesuai kebutuhan pelanggan. Kualitas terjaga, distribusi terpercaya. Berangkat dari komitmen dan kepercayaan, kami melangkah dengan visi yang jelas. Selamat pagi Bu Hilmi, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Selamat pagi Bu Andi, terima kasih juga atas waktunya. Nah, perkenalkan saya Hilmi Ainun dari KAP Integritas dan Rekan. Di sini saya hadir untuk membahas rencana kerja audit laporan keuangan PT Sinar Nusantara Abadi dan ingin memastikan mengenai ruang lingkup, jadwal, dan serta biaya sesuai kebutuhan perusahaan. Baik Bu Hilmi, kami memang ingin laporan keuangan kami itu lebih transparan dan andal untuk kebutuhan internal dan eksternal. Siap Bu, tujuan audit kami adalah ingin memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, sekaligus ingin membangun kerjasama profesional dengan para manajemen. Nah, untuk ruang lingkupnya, audit mencakup pemeriksaan atas laporan posisi keuangan, laba rugi, dan juga penghasilan komprehensif lainnya, perubahan ekuitas, arus kas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebijakan internal perusahaan. Pelaksanaan audit juga mengikuti standar audit yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk ruang lingkupnya itu sudah cukup lengkap. Kami setuju asalkan proposalnya tidak terlalu mengganggu operasional. Baik Bu, tim kami akan atur jadwal pemeriksaan agar lebih efektif. Audit ini umumnya terbagi dari 3 bagian, yaitu 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Nah, untuk timeline, kami berharap audit cepat dan tepat waktu. Estimasi pelaksanaan audit itu adalah 4 minggu sejak kerjasama disepakati. Nah, jadwal detailnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi operasional perusahaan. 4 minggu masih bisa, tapi apakah mungkin bisa dipercepat? Kalau dipercepat terlalu jauh, itu bisa menimbulkan risiko kualitas prosedur auditnya berkurang. Namun, kita bisa optimalkan dengan adanya 2 hal. Yang pertama, dokumennya itu disiapkan lebih awal. Kemudian yang kedua, PIC-nya juga disiapkan lebih awal. Nah, dengan begitu, target 4 minggu itu bisa mencapai dengan lancar tanpa mengurangi kualitas. Nah, terkait biaya, kami berharap biayanya efisien, Bu. Memahami Bu, dalam proposal, setelah mempertimbangkan ruang lingkup dan juga jadwal, maka estimasi biaya auditnya yang disepakati adalah 75 juta dan itu sudah mencakup seluruh proses audit, penyusun laporan audit, serta penyampaian hasil kepada manajemen. Kalau boleh, apakah ada ruang penyesuaian? Bisa kita bahas opsi efisiensi tanpa mengurangi kualitas. Misalnya, apabila dokumen dan rekonsiliasi sudah rapi, maka jam kerja lapangan itu bisa lebih efektif. Tetapi untuk menjaga independensi dan juga standar profesional, kami akan tetap perlu prosedur minimumnya yang wajib dilakukan. Baik, kami setuju di 75 juta asalkan deliverable-nya jelas dan timeline itu dipenuhi. Siap Bu, deliverable utama adalah laporan hasil audit atau opini atas kewajiban laporan keuangan dan penyampaian hasil kepada manajemen. Nah, terkait peran, auditor itu bertanggung jawab melaksanakan audit secara independen dan profesional. Dari pihak manajemen, mohon dukungan penyediaan data, dokumen, dan juga informasi agar prosesnya itu lebih lancar. Nah, untuk data itu bisa kami siapkan, tapi kami juga khawatir soal kerahasiaan. Wajar sekali Bu, kami berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh data dan juga informasi perusahaan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan
keuangan audit. Baik, itu meyakinkan. Baik Bu Yani, jadi kita sudah sepakat ya untuk ruang lingkup auditnya itu sudah sesuai dengan proposal, waktu pelaksanaannya 4 minggu, kemudian biayanya 75 juta. Nah, langkah berikutnya mohon Bu Yani untuk menandatangani salinan surat perikatan sebagai dasar penugasan. Lalu kita mulai susun jadwal dan juga permintaan dokumen. Baik Bu Yumi, kami setuju. Saya akan tanda surat perikatan dan menunjuk PIC dari setiap divisi. Mohon Ibu. Izin ya. Baik, terima kasih juga atas kepercayaan yang sudah diberikan. Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Amin, terima kasih. Terima kasih.